Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas student, khususnya 11 BDP, bertemu kembali dengan Ibu. Selain bisnis online, Ibu juga di kelas 11 BDP ini mengajar pelajaran administrasi transaksi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Dalam pelajaran administrasi transaksi, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita kuasai atau kita pahami, antara lain yaitu 3.1 memahami SOP administrasi transaksi. 3.2 menerapkan alur transaksi. 3.3 menganalisis pencatatan bukti transaksi. 3.4 menganalisis dokumen transaksi pembelian. 3.5 menganalisis dokumen transaksi penjualan. 3.6 menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai. 3.7 menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan kredit. 3.8 menerapkan pencatatan transaksi pada bukti transaksi internet. 3.9 menerapkan pencatatan transaksi bukti penerimaan kas. Dan yang terakhir menerapkan pencatatan transaksi bukti pengeluaran kas. Pertemuan pertama kita kali ini berdasarkan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.1 memahami SOP administrasi transaksi atau juga standar operational procedure administrasi transaksi. Nah, kita akan membahas tentang pengertian administrasi transaksi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa transaksi ini adalah kegiatan yang umum kita lakukan, baik dalam jual beli ataupun kegiatan lainnya. Sedangkan dengan perusahaan, yang kita ketahui bahwa perusahaan itu dibagi menjadi 3, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Ini setiap transaksinya pasti akan berbeda, begitupun administrasinya. Hanya saja persamaannya, administrasi itu dikelola oleh bagian administrasi. Sedangkan administrasi itu sendiri itu adalah umumnya kegiatannya berupa catat-mencatat, pembukuan, surat menyurat, pembuatan agenda, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan yang mempunyai administrasi yang baik biasanya itu diberikan sertifikat dari organisasi internasional yang pada zaman modern ini kita sebut dengan ISO 9001. ISO yaitu International Organization for Standardization. Nah, prinsip dari administrasi ini adalah tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Jadi, perusahaan yang administrasinya baik akan diberikan sertifikat ISO 9001 ini. Selanjutnya kita akan membahas pengertian administrasi menurut para ahli. Pengertian administrasi yang pertama adalah pengertian administrasi menurut De Liangyi dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern yang diterbitkan pada tahun 2009, halaman 9, mengatakan bahwa administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini menjelaskan bahwa dalam segala kegiatan administrasi ini memerlukan kerjasama antar personal dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Pengertian administrasi selanjutnya adalah
Pengertian administrasi menurut H.A. Simon dan kawan-kawan adalah sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Ini hampir sama pengertiannya dengan Delianggi. Intinya bahwa administrasi dalam segala kegiatannya memerlukan kerjasama agar setiap kegiatan itu cepat terselesaikan. Pengertian administrasi selanjutnya yaitu menurut William Newman dalam bukunya Administrative Action menyatakan bahwa pengertian administrasi adalah sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna tercapainya tujuan bersama. Di sini menjelaskan bahwa administrasi memerlukan sebuah tindakan yang dapat berupa bimbingan, kepemimpinan, pengawasan yang efektif agar tujuan cepat tercapai. Pengertian administrasi selanjutnya yaitu pengertian menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi yang diterbitkan pada tahun 2008, halaman 2, menyatakan bahwa administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebenarnya beberapa pengertian administrasi dari beberapa ahli ini intinya adalah adanya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, beberapa pengertian dari administrasi menurut para ahli yang sudah saya jelaskan di setiap slide, kita dapat simpulkan bahwa pengertian administrasi adalah kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, dalam kegiatan administrasi ini, faktor kerjasama ini sangat penting karena akan menentukan cepat atau tidaknya kegiatan atau tujuan terselesaikan. My student, sebagai pengantar pertemuan pertama kita kali ini membahas pengertian administrasi, silakan dibuatkan resume atau ringkasan dari beberapa slide yang telah saya jelaskan dan beberapa penjelasan tambahan. Silakan dibuatkan di buku tulis. Dan sebagai absensi, silakan komen di bawah video. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian transaksi, pengertian administrasi transaksi, dan SOP dari administrasi transaksi. Terima kasih sudah menyimak materi yang telah saya jelaskan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.